hari ini kita akan bahas tentang Piala Presiden dan sedikit tentang Piala AFF, di mana timnas Indonesia akan mencoba untuk memenangkan Piala AFF untuk pertama kalinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like channel gue, jadi supaya kita bisa terus bahas perkembangan tentang sepak bola baik lokal ataupun internasional. Yang pertama-tama gue akan bahas tentang Piala Presiden, khususnya partai pembuka yaitu Persib melawan Arema. Persib kali ini kehilangan banyak sekali pemain yang dipanggil oleh timnas. Ada sekitar 7 pemain yang dipanggil oleh timnas, mulai dari Sandy Walsh, Mark Klok, Tom Hay, Eliano Reinders, Ragnar Uratmangun, Beckham, Sadil dipanggil timnas. So otomatis di Piala Presiden kali ini Persib akan kehilangan separuh kekuatan terbaiknya. Tapi yang menarik ditunggu oleh kita semua adalah bagaimana pemain-pemain asing baru dari Persib, terutama Luka Menalo, Gabriel Mutombo, Baska Sekulik. Itu pemain-pemain yang harusnya memiliki kualitas tier 1, dan apakah bisa beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, ya mari kita tunggu. Sebenarnya yang paling ditunggu adalah bagaimana debut dari Mariano Peralta. Namun hingga saat ini Mariano Peralta belum tiba di Bandung. Jadi sepertinya untuk partai pembuka melawan Arema nanti Peralta belum akan diturunkan. Tapi ya kita nggak tahu, mungkin ada kejutan, ya kita lihatlah nanti bagaimana susunan pemain untuk pertandingan melawan Arema. Dan setelah itu, yang menarik adalah bagaimana lini tengah akan diisi oleh Luciano, Adam Alis, dan Notsuda. Notsuda ini merupakan satu pemain yang sepertinya akan menjadi kunci di musim ini. Kenapa? Karena kita tahu musim lalu Klok sudah mulai agak menurun penampilannya, sehingga DM seringkali bocor. Oleh karena itu, ditambal dengan hadirnya Notsuda ini, mudah-mudahan bisa membawa Persib lebih stabil lagi, lebih seimbang lagi. Terutama kalau kita lihat dari pembelian pemain, ketika zaman Bojan Hodak kemarin memang orientasi defensif, kalau sekarang lebih orientasi ofensif. Jadi bagaimana peran DM sangat-sangat penting untuk tim yang berorientasi ofensif. Nah, kalau dalam rangka Piala Presiden, ya memang ini hanyalah turnamen uji coba, turnamen pramusim, bukan turnamen resmi. Jadi ya, tidak usah sebenarnya ekspektasi tinggi-tinggi. Namun Arema ini biasanya kalau Piala Presiden entah kenapa mendadak jadi tim yang super. Jadi ini dengan gerbong Brazilnya juga di Arema, biasanya Arema juga pemain asingnya suka dapat aja yang ajaib-ajaib sih. Pasti ada aja yang bagus banget pemain Brazilnya. Nah, belum lagi mental Arema di Piala Presiden harus kita akui lah ya. Memang ada sih tim tertentu yang bagus main di kompetisi tertentu, itu memang ada, seperti Real Madrid di Liga Champions, Brazil di Piala Dunia, atau ya tim-tim lain lah yang emang udah punya mental di kompetisi tersebut. Nah, Arema pun wajib sangat diwaspadai oleh Persib sebagai tuan rumah Piala Presiden ini. Karena apa? Yaitu mentalnya sudah teruji. Di grup A ini Arema Persib akan bertemu dengan 2 tim asing, yaitu DPMM dari Brunei yang bermain di Liga Malaysia, lalu selain itu Tampines Rovers dari Singapura. So menarik ketika tahun lalu juaranya adalah Port FC. Apakah bisa terulang lagi di kompetisi kali ini, juaranya dari luar negeri atau tim-tim dalam negeri yang akan menguasai? Ya sebenarnya kompetisi ini nilai hadiahnya lumayan besar, hampir sama dengan nilai hadiah di Liga Indonesia. So ya pasti banyak tim-tim yang termotivasi untuk mendapatkan hadiah yang dikeluarkan oleh Piala Presiden ini. Nah, langsung kita bahas tentang Piala AFF yang akan dimulai hari Senin, Indonesia melawan Kamboja. Kita lihat dulu squad final yang akan dipanggil oleh John Herdman. Yang pertama ada di kiper ada Nadeo, ada Cahya, dan ada Emriandi. Dari 3 kiper ini ya, ini sudah komposisi yang sangat bagus sih bisa dibilang, kecuali yang nggak tahu Teja masih debatable apakah layak atau enggak. Cuman kalau dari segi usia memang Teja sudah kepala 3 dibandingkan dengan Cahya yang masih usia masih 20 awal. Jadi ya ini untuk pembinaan kedepannya lebih baik lagi. Sehingga kan sebenarnya kiper utama ya pasti Nadeo kan.
sebagai dia adalah salah satu kiper terbaik yang saat ini bermain di Liga Indonesia dan juga musim lalu mendapatkan best goalkeeper di Liga Indonesia. Lalu kita ke lini belakang. Di sini ada pemain yang bermain di liga lokal. Ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho, ada Sandy Walsh yang baru pindah ke Persib Bandung, lalu Kadek Agung, Mitchell Baker. Menarik bagaimana kiprahnya. Setelah itu ada Eliano, Donitri, Shane Patinama. Ya, itu yang di lini belakang. Banyak diisi oleh pemain-pemain yang sebelumnya diaspora. So, ini menjadi yang sangat kuat sih harusnya. Bagaimana lini belakang harusnya diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Eliano, atau Shane Patinama. Lagi-lagi Persija dan Persib mendominasi sih. Ini di setiap lini kayaknya ada aja pemain Persija dan Persib mendominasi. Lalu di tengah, oh iya ada satu lagi, Justin Hapner. Justin Hapner ini menarik. Dia sebenarnya bermain di Liga Belanda, di divisi 1 Liga Belanda, Fortuna Sittard, tapi dipanggil. So ini menjadi tanda tanya, ini gosip juga lagi nih. Katanya Justin Hapner bakal pindah ke Liga Indonesia. Ini kita lihatlah apakah betul atau enggak. Kalau melihat kita daftar pemanggilan ini kan semuanya pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia kecuali Justin Hapner. Jadi menarik apakah Justin Hapner masih akan bertahan di Fortuna Sittard atau memang betul akan pindah ke Liga Indonesia. Lalu di tengah ada Mark Klok, Iver Jenner, ada Tom Hay pastinya, ada Rehan Hanan, ada Tim Gapens. Ya, pasti yang akan dimainkan seharusnya nih ya. Ada Ivar, Tom Hay, Mark Klok, lalu ada Rehan Hanan menjadi pelapis, Marcelino bisa juga di tengah menjadi nomor 10. Di depan untuk posisi yang paling menarik sebenarnya di striker, John Hartman memanggil Jens Raven, lalu hanya Jens Raven sepertinya yang menjadi striker murni. Dia tidak memanggil Axel Runtukahu yang kemarin bermain cukup bagus, bahkan sangat bagus di Persija. Entah, mungkin John Hartman akan memakai formasi false nine, jadi bukan memakai striker murni, dan Jens Raven hanya diturunkan apabila terjadi deadlock dan butuh striker murni, Jens Raven diturunkan. Tapi sepertinya awalnya ini akan ada false nine yang diterapkan oleh John Hartman. Ya, menarik untuk timnas Indonesia. Semoga bisa melangkah jauh di Piala AFF, karena di 2 pertandingan awal melawan Kamboja dan Timor Leste harusnya bisa bereksperimen banyak, sehingga nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya menghadapi lawan yang lebih berat akan lebih siap lagi. Kita lihat nanti sore hari Sabtu jam 19.30 Persib dan melawan Arema, lalu setelah itu hari Senin ada timnas melawan Kamboja. Setelah itu kita akan buat reviewnya, so jangan lupa klik tombol subscribe, klik like, dan nonton lagi nanti ketika gue udah upload video tentang review pertandingan dan juga ada gosip-gosip transfer pemain. Thank you for watching, see you when I see you.